Sekarang aku mau Daddy jelasin ke aku kenapa tadi ada si cewek asongan. Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak, maaf, saya bisa ketemu putri anak saya sebentar ya, Pak? Oh iya, ibu yang putri ya, Bu Nawang ya? Ya udah, saya panggilin dulu ya, Bu. Iya. Put, saya tinggal dulu ya, Bu. Iya, makasih, Pak. Ibu, kok nyusulin aku sampai ke sini? Ada apa? Sini. Put, Ibu minta kamu ya, mulai detik ini, kamu jauhin Pangeran. Dan Ibu akan minta ke Pangeran untuk jauhin kamu. Kalau perlu Ibu akan minta Pak Renggar untuk pastiin supaya kalian itu jauh, Put. Bu, tenang dulu, tenang dulu. Ini sebenarnya ada apa sih, Bu? Put, kamu nurut aja sama Ibu. Karena ini tuh yang terbaik buat kamu sama Pangeran. Ibu tenang dulu. Aku ambilin minum, Ibu duduk ya supaya Ibu bisa jelasin sama aku dengan tenang. Put, dengerin Ibu ya, Put. Kamu harus bener-bener jauhin Pangeran. Jangan bikin Ibu kecewa. Bu, tunggu, Bu. Aku yakin ada yang Ibu sembunyiin kan dari aku. Apa alasannya kenapa Ibu dengan setegas ini minta aku jauhin Pangeran dan begitu juga sebaliknya? Karena Ibu udah tahu ayahnya Pangeran. Ayahnya Pangeran itu Pak Alex. Dan Pak Alex itu bosnya Ibu di kantor Ibu yang lama, Put. Yang buat Ibu sedih juga marah, Put. Pak Alex itu nuduh kalau Ibu manfaatin kamu untuk deketin Pangeran. Ibu nggak ngerti maksudnya apa. Ibu minta kamu jangan pernah deketin Pangeran lagi ya, Put ya. Karena Ibu nggak mau kamu tuh kena masalah cuma gara-gara kamu deket sama Pangeran. Jadi karena itu, Ibu marah dan minta aku jauhin Batu Bata. Papanya Pangeran udah nuduh Ibu dan neken Ibu. Keterlaluan. Pak Alex pernah nggak ngancam atau neken kamu? Kalau itu sampai kejadian, kamu harus cerita ke Ibu ya, Put ya. Karena Ibu nggak akan terima kalau Pak Alex neken atau ngancam kamu. Cuma gara-gara kamu deket sama Pangeran. Enggak, Bu. Nggak pernah kok. Ibu nggak perlu khawatir ya. Pokoknya untuk sementara ini kita harus hati-hati ya, jangan deket-deket dulu sama Mel. Gue nggak mau ikut terlibat masalah yang dia perbuat soalnya. Sama gue setuju sama lo, ribet kalau urusannya sama Mel. Iya, apalagi kalau Pangeran nanti tahu. Aduh, fix kita juga bakal kena. Makanya, aduh, kenapa sih harus ketemu mereka di sini? Sumpah, gue nggak habis pikir. Lama-lama selera The Dead Flowers itu kayak so low class. I swear to God. Udah, mending kita duduk aja dulu. Ayo. Nyebelin banget sih. Silakan menunya. Makasih Mas, makasih. Tasya,
Gimana kalau gue search dia di sosmed? Siapa tahu kita bisa dapat info yang penting gitu. Like, good idea, tapi kan dia cewek kampungan ya. Emang dia seaktif itu di social media? Tunggu dulu, gue cari. Aduh, namanya siapa sih? Dinda. Ada nggak? Oh my gosh, I can't believe it. Gue nemuin sesuatu di IG search. Here, gue bacain captionnya. Hidup bukan soal menjadi mahasiswa di kampus bergengsi, tapi hidup adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Oh my gosh. Wait, let's see komennya apa aja. Sabar Dinda, meski lo gak bisa lanjutin kuliah, lo tetap keren. Oh my gosh, jangan patah semangat Din, tetap kejar mimpi lo. Ikut prihatin sama kondisi keluarga lo ya Din. Oh no. Wait. Apa jangan dia tuh sebenarnya miskin kayak Putri? I have a feeling kayaknya Dinda lebih parah deh daripada Putri. Ini fix banget sih, kayaknya dia tuh cuma mau deketin Gio biar dipacarin, terus manfaatin ketulusan dan kekayaannya Gio. No nightmare, nggak gue gak bisa biarin. Kenapa bingung? Sini dipilihin yang mana maunya menunya. Ini lo lihat deh nama-namanya aneh-aneh. Mother. Ya tulisannya doang bahasa Inggris, padahal mah ini soto. Oh iya. Gimana sih? Gitu doang nggak ngerti. Yang mana nih? Lucu kan? Dia dipanggangnya tuh kayak jadinya kayak kriwil-kriwil kayak rambut kamu gitu. Dinda. Hai. Siapa yang ngundang kalian berdua ke sini? Oh iya, kita kesini itu mau sebarin aibnya Dinda. Maksud lo apa? Kalian berdua nggak usah ngacauin suasana ya. Pergi aja deh, ngapain sih? Tenang Gio, chill. Gue cuma perlu ngomong sama Dinda kok. Lo Dinda, gak usah so innocent ya. I think the entire world knows deh kalau lo sama Gio itu beda kasta. Which is why lo deketin Gio kan? Tapi aneh aja gitu kalau berani ya pacaran sama dia. Syah, gue ingetin sama lo jaga mulut lo ya. Gue udah pernah bilang gue gak pernah mandang orang dari apapun latar belakangnya. Gio, yang dibilangin Tasya itu benar bahwa Dinda itu miskin dan kayaknya dia nggak lulus SMA juga deh. Kalau berani ya pacaran sama Gio. So asik tau nggak? Gio, kalau nyokap dan bokap lo tahu soal ini, udah bisa dipastikan kan? Dinda bakal disuruh jauh-jauh dari lo. Din, lo gak perlu dengerin omongan mereka, Dinda. Wait. Syah, gue kasih tahu sama lo ya. Cara lu barusan norak, tau gak? Gue tahu lu pernah sakit hati sama gue karena gue tolak lu. Tapi bukan karena lu gue tolak. Lu mau ngerusak hubungan gue sama Dinda. Gak bikin gue suka sama lu juga, Syah. Paham? Wait, dengerin gue dulu. Apa lagi? Gue cuma mau nyelamatin lo, Gio. Kita semua tahu lah kalau nyokap sama bokap lo tahu lo lagi deket sama Dinda, lo pasti akan kena masalah besar. Please lah, belajar dari kisah tragis sahabat lo Pangeran dan putrinya itu. Udah ngomong ya? Udah. Lu tahu? Lu baru aja ngebuang-buang waktu gue untuk hal yang gak penting. Paham? Enggak, Fanya. Gue gak terima. Gue harus kejar dia sampai dia putus sama si cewek itu. Kenapa sih? Lo ngapain kesini? Area kerja lo tuh di belakang. Gue cuma mau naruh ini. Nggak usah. Biar gue aja.
Orang ini tugas gua kok. Tadi gua disuruh sama papi. Lu sengaja kan mau ketemu usus goreng, makanya lo ke depan-depan sini. Sini nggak? Ini mereka kenapa lagi sih berantem kayak gini? Aduh, udah. Ya apaan sih? Nggak jelas banget ributin nampan. Dia yang mulai ke usus goreng. Batu bata gue mau ngomong sama lo. Kenapa nggak ngomong di sini aja usus goreng? Biar ada pihak dan oknum ketiga yang mendengar. Gue cuma mau ngomong berdua sama lo. Lo denger sendiri kan kulkas? Usus goreng pilih ngomong berdua sama gue. Bukan lo. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Ayo, udah. Kira-kira Putri mau ngomong apa ya sama pangeran? Pak Alex? Mr. Alex? Pak Alex? Iya, Pak. Good afternoon, Pak Alex. Selamat siang. Can I help you? Saya lagi cari pangeran di sini. Oh, kalau tidak salah, pangeran kelasnya baru aja selesai setengah jam yang lalu, Pak. Kalau memang ada yang penting, barangkali Bapak bisa telepon pangerannya aja langsung. Kalau aku bisa telepon pangeran, udah dari tadi aku telepon. Jadi aku nggak perlu susah-susah ke kampus segala. Sayangnya nomor aku masih diblokir sama pangeran. Atau Pak Alex bisa telepon Gio atau Atta. Barangkali dia tahu, mereka tahu. Ya udah, saya nanti coba telepon Atta atau Gio. Pak Alex kelihatan gelisah banget. Should I tell him kalau pangeran tinggal sama saya? Atau sekalian aja saya bilang pangeran kerja di Delika. Jadi bingung saya. I'm confused. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu. Makasih ya, Pak. You're welcome. Aduh, ya kamu salah lihat kali. Gak mungkin lah cewek asongan sampai sini, gak mungkin. Dia itu udah di blacklist security bawah. Ada fotonya, gak mungkin. Salah lihat kali kamu. Oh my god, Dad. Aku tahu aku emang lagi pura-pura buta. Tapi bukan berarti aku buta beneran, Dad. Jelas-jelas kok. Aku yakin banget itu si cewek asongan. Aku mesti ngeles apa lagi biar Mel gak curiga sama aku. Kenapa juga Mel mesti lihat Putri di sini? Bikin aku makin pusing aja. Dad! Yes? Kok malah diem aja sih? Ini beneran nih. Didi kelihatannya kayak ngumpetin sesuatu dari aku. Kelihatan jelas banget. Enggak, Didi cuma lagi pikiran aja. Itu masalah gudang itu loh yang mau dijual. Dedi beneran mau jual gudangnya kan? Ya emang udah dijual kok sama Dedi. Jadi tinggal ke notaris aja, pindah surat jadi sertifikat. So, jadi kapan? Nanti gudangnya ganti nama? Ya baru bisa besok. No way, aku maunya sekarang, Dad. Kalau bisa detik ini juga. Mending aku turutin aja deh maunya Mel daripada dia terus-terusan mencecer aku soal Putri. Dad, denger aku nggak sih? Ya, oke. Dedi akan telepon notarisnya cepat jualnya kalau bisa hari ini juga. Ya, oke, nggak ada lagi kan masalah. Tapi ingat, pokoknya Dedi nggak mau kamu menyerempet lagi ke kriminal. Oke, Dad, aku janji aku nggak bakal ngapa-ngapain lagi, aku nggak bakal aneh-aneh lagi. You can trust me. Promise? Promise. Love you. Gue tahu, Dedi bahas masalah gudang itu cuma buat ngalihin pembicaraan. Gue bisa banget tebak pikiran Dedi. Oh iya, Dedi mau bicara sama kamu. What? Kamu mau nggak
kalau kamu kuliah di US bareng pangeran. Oh my god, ini seriusan, Dad? Beneran gak sih? Sumpah, I'm super excited. Sumpah, aku kemanapun pangeran pergi pasti aku ikutin. So, kapan nih aku pindah ke US-nya sama my prince? Soon. Pokoknya, Daddy akan daftarin kamu di kampus terbaik di Amerika. Oh my god, thank you so much, Dad. I love you. Saya pikir dengan wajah Bu Nawang yang polos, sikap Bu Nawang yang ramah, Bu Nawang adalah orang baik-baik. Tetapi ternyata saya salah. Ternyata di balik semua itu, Bu Nawang punya rencana licik buat saya. Bu Nawang memanfaatkan anak Bu Nawang untuk mendekatkan ke anak saya, Pangeran. Aku nggak tahu kenapa Pak Alex bisa sampai nuduh aku seperti itu. Tapi yang pasti semua omongannya tadi benar-benar nyakitin buat aku. Lebih baik aku minta Putri supaya benar-benar menjauhi Pangeran. Aku nggak mau Putri dapat masalah dari Pak Alex. Cukup aku aja yang disakiti hatinya oleh perkataan Pak Alex. Aku nggak mau Putri sampai merasakan hal yang sama. Semoga kamu mau dengerin omongan ibu buat jauhin Pangeran, Put. Ibu tahu ini pasti berat buat kamu, tapi ini demi kebaikan kamu. Bahkan kalau perlu kita pindah kontrakan lagi supaya kamu gak deket-deket sama Pangeran.